Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur dan perkembangan sistem saraf. Berikut ada anggota kelompok, yaitu ada saya, Prayoga Arya Wicaksono. Saya Vanessa Rahma. Dan saya Mutiara Hasna. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada perkembangan saraf atau neurulasi, yang kedua ada perkembangan neural tube menjadi otak dan medula spinalis, yang ketiga ada perkembangan neuron menjadi sinapsis atau neurogenesis, yang keempat ada anatomi sistem saraf pada manusia, yang kelima ada struktur mikroskopik otak dan medula spinalis, dan yang terakhir adalah perbandingan otak pada vertebrata terpilih. Yang pertama ada perkembangan saraf dan neurulasi akan dijelaskan oleh Vanessa Rahma. Nah, neurulasi itu berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses awal pembentukan sistem saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektodem, sehingga disebut ektodem neural. Sebagai induktor, pada proses neurulasi adalah mesodem. Notochord yang terletak di bawah ektodem neural. Neural dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektodem atau neural fold, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Bisa di next. Nah, neurulasi terbagi menjadi 5 pembentukan. Yang pertama ada neural plate, neural fold, neural groove, neural tube, dan neural crest. Bisa di next. Nah, ini proses neurulasi. Neurulasi pembentukan sistem saraf yang melibatkan proses sel-sel ektodem bakal neural, dimulai dari perkembangan pembentukan neural plate, neural fold, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Lalu jaringan ini berasal dari diferensiasi ektodem, sehingga disebut ektodem neural sebagai induser pada proses neurulasi. Bisa di next. Nah, yang pertama itu ada pembentukan neural plate. Setelah fase granulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral column, ini menginduksi ektodem di atasnya. Sel-sel ektodem berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal. Lalu ada neural fold. Nah, setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektodem epidermis itu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektodem neural, yang mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan ke bagian dalam atau invaginasi. Bagian pelekukan ini yang disebut sebagai neural fold. Nah, bisa di next. Lalu yang ketiga yaitu ada neural groove. Terbentuknya neural fold atau lebih sederhananya adalah pematangan neural yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersama akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit neural, yaitu bagian dasar dari lipatan ektodem neural itu sendiri.
Lalu ada pembentukan neural tube. Nah, pembentukan neural tube ini dikarenakan pertumbuhan ektodem epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang terbentuk mengakibatkan fusi antara neural fold bagian kanan serta neural fold bagian kiri. Pada akhirnya terbentuk tabung atau bumbung saraf neural tube dengan lubangnya yang disebut neural kanal atau neural soil. Gambarnya yaitu di sebelah neural groove. Nah, bisa di next. Nah, yang terakhir yaitu adalah neural crest. Ini pembentukan awalnya terbentuk dari neural tube. Bagian dasar tube yang dekat dengan kutub animal masih menempel pada sel-sel ektodem epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut, sel-sel ektodem neural yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Nah, sel inilah yang dimaksud dengan neural crest. Saat pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural crest akan terpisah dan akan berimigrasi jauh dari ektodem neural. Nah, neural crest akan menjadi lokasi yang dituju kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia spinalis dan otot otonom. Bisa di next. Nah, kemudian ada jenis-jenis neurulasi. Yang pertama ada neurulasi primer, di mana neurulasi primer ini terjadi karena neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektodem neural yang diinisiasi oleh notochord. Bisa di next. Nah, yang kedua yaitu neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dengan ditandai pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektodem neural, melainkan pemisahan ektodem neural dari lapisan ektodem epidermis baru kemudian menjadi neural tube. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya adalah perkembangan neural tube menjadi otak dan medulus spinalis akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu berawal dari neural tube yang kita bisa bayangkan sebagai lonjong, sebagai pilinan lonjong. Nah, jadi pada pertama kalinya otak ini akan membentuk 3 vesikula. Yang pertama yang itu ada prosencephalon atau otak depan, yang kedua ada mesencephalon atau otak tengah, dan yang ketiga ada rhombencephalon atau otak belakang. Nah, bisa dilihat ini adalah struktur dari struktur pertama dari perkembangan otak. Ada 3 vesikel. Nah, pada usia 7 minggu perkembangan ini tuh akan memecah lagi, dan proses ini tuh disebut encephalon. Nah, selanjutnya ada perkembangan yang kedua selanjutnya, yaitu berkembang berdiferensi lanjut menjadi 5 vesikula. Nah, prosencephalon ini membesar menjadi 2 vesikula baru, yaitu telencephalon dan diencephalon. Nah, di prosencephalon itu sendiri ada optic vesicle yang akan berkembang menjadi jaringan optik atau jaringan saraf mata kita. Dan telencephalon ini akan membesar dan cikal bakal menjadi otak besar. Diencephalon ini akan membentuk cikal bakal selanjutnya, yaitu talamus dan hipotalamus. Nah, dalam diencephalon, struktur yang dikenal sebagai penutup mata berkembang dan akhirnya menjadi retina. Nah, selanjutnya adalah mesencephalon ini tidak berdiferensiasi menjadi perkembangan selanjutnya. Jadi mesencephalon ini tetap. Nah, yang selanjutnya itu ada rhombencephalon akan membelah menjadi medula dan pons atau metencephalon dan myelencephalon. Oke, bisa di next.
Nah, selanjutnya itu ada pelekukan pada perkembangan tadi. Nah, kita bisa balik ke gambar tadi. Nah, kita bisa lihat gambar yang di pojok sebelah kanan, itu ada 3 lekukan. Yang pertama itu ada cephalic flexure. Bisa dilihat cephalic ini membatasi daerah otak tengah di mana kepala primitif ini melekuk ke arah anterior. Nah, yang kedua itu ada cephalic flexure. Cephalic flexure ini perbatasan antara mielencephalon dengan medula spinalis. Dan yang selanjutnya itu ada pontine flexure, yaitu lekukan ini terjadi perkembangan lebih lanjut dan terdapat di anterior metencephalon dan berlawanan arah dengan cephalic flexure maupun cervical flexure. Nah, selanjutnya ini adalah Ini adalah kesimpulan dari pembentukan otak. Jadi pada awalnya otak itu ada 3 bagian dan berkembang menjadi 5. Forebrain atau otak depan tadi berkembang lanjutan menjadi telencephalon dan diencephalon, dan telencephalon sendiri akan berkembang lanjutan menjadi cerebrum. Dan cerebrum ini membentuk lagi menjadi cerebral cortex atau struktur kepala bagian luar. Yang kedua ada white matter dan gray matter. Nah, white matter sendiri itu adalah area otak yang berwarna putih dan gray matter itu sendiri adalah area otak yang berwarna abu-abu. Nah, area putih ini tuh mengandung sedikit badan sel saraf dan terdapat astrosit dan mikroglia. Sedangkan kalau gray matter ini mengandung banyak badan sel saraf berlimpah, dendrit, dan bagian yang tidak ternyelasi awal akson. Gray matter sendiri ini sebagian besar sinapsis terjadi dan menempati permukaan tebal atau korteks dari kedua otak besar dan otak kecil. Nah, jika dianalogikan, gray matter ini sebagai prosesor inti dari komputer. Nah, sedangkan white matter sendiri ini seperti kabel-kabelnya. Selanjutnya ada diencephalon, akan berkembang menjadi thalamus, hipotalamus, dan epitalamus. Nah, selanjutnya ada midbrain. Midbrain itu sendiri akan berkembang lanjutan menjadi mesencephalon dan akan tetap menjadi otak tengah. Selanjutnya ada hindbrain atau tadi bisa disebut rhombencephalon, akan berkembang lanjutan menjadi metencephalon dan mielencephalon. Nah, metencephalon sendiri ini akan berkembang lanjutan menjadi pons dan cerebellum atau otak kecil, dan mielencephalon akan membentuk medula oblongata. Selanjutnya ada video perkembangan dari otak. Nah, ini bisa dilihat ada hari ke-27. Nah, di sini hari ke-27 itu sudah terbentuk lekukan yang tadi saya sebut. Nah, di hari ke-35 mulai berkembang lanjutan dan di sini tadi. Nah, di hari ke-40 itu sudah ada pelekukan-pelekukan yang lebih lanjut, yaitu tambahannya adalah pontine flexure. Ini adalah perkembangan di hari 100, yaitu bisa dilihat sudah terbentuk otak depannya tadi, telencephalon itu sudah mulai membesar dan menutupi midbrain-nya. Dan disebutnya itu cerebral hemisphere, kiri dan kanan. Nah, pada awalnya itu, telencephalon itu sendiri belum terbentuk pelekukan. Dan pelekukan itu sudah terjadi pada bulan ke-6. Kenapa terjadi pelekukan? Karena dari artikel yang saya baca itu terjadi pelekukan karena otak kita itu sudah memenuhi ruang. Jadi sudah terbentuk tengkorak, jadi akan membentuk lipatan-lipatan agar bisa tersimpan sel saraf-saraf yang banyak. Nah, selanjutnya ada pembentukan medula spinalis. Nah, pembentukan medula spinalis ini sama halnya berawal dari neural tube. Jadi pada awalnya
gambar yang pertama ini ada tabung saraf primer yang dilapisi mantel peridermial, bisa dilihat juga nih. Itu akan membentuk area abu-abu. Nah, dinding tabung saraf awalnya terdiri dari neuroepitelium. Nah, lapisan tebal epitel semu. Nah, neuroepitelium ini terletak berbatas langsung dengan lumen, tetap sebagai neuroepitelium, tetapi neuroepitelium perifer ini berdiferensiasi menjadi neuroblast. Nah, neuroblast ini membentuk apa yang disebut dengan lapisan mantel. Nah, ini untuk gambar yang B, ini merupakan ada 3 lapisan ya. Yang kuning itu epidemial layer, selanjutnya ada mantle layer, dan yang paling terlalu itu ada marginal layer. Dari dalam keluar. Nah, di situ selanjutnya, perkembangan selanjutnya adalah minggu keempat. Nah, pertumbuhan itu berdiferensial dari dinding lateral anterior dan posterior dari tabung saraf. Nah, akan membentuk 2 penebalan ventral dan punggung yang dipisahkan oleh alur pembatas. Alur pembatas ini disebut sulcus limitans. Jadi, ini yang ditunjuk anak panah kecil ini adalah sulcus limitans, dan yang ditunjuk oleh nomor 2 yang gambar di atas disebut sulcus limitans atau pembatas. Nah, sulcus limitans ini membagi 2, yaitu alar plate dan basal plate. Alar plate itu yang atas dan basal plate itu yang bawah. Nah, perkembangan selanjutnya ada alar dan laminal fundamental ini mengalami perkembangan yang akhirnya menyatukan dinding saluran saraf yang bergabung, yang terakhir kemudian menjadi saluran melingkar yang membatasi alur pembatas, yaitu saluran ependimal. Nah, saat neuroblast terus berkembang, mereka membentuk penebalan di bagian perut dan punggung. Nah, penebalan ventral ini adalah pelat basal. Nih, jadi pelat basalnya ini akan menebal, yang berisi neuron motorik, sedangkan penebalan pada punggung atau ini dorsal, yang daerah atas ini dorsal, yang daerah ini ventral, itu akan membentuk pelat alar yang berisi neuron sensorik. Nah, selanjutnya, gambar yang keempat ini, yang pada di atas ini, pada tingkat toraks atau punggung dan lumbal atau pinggang, proyeksi materi abu-abu atau gray matter yang disebut, itu akan membentuk tanduk intermediate. Nah, yang berisi tanduk intermediate itu akan berisi badan sel neuron sistem saraf otonom. Nah, white matter akan mengembang menjadi 3, yaitu ada ke arah lateral, anterior, dan posterior yang mengelilingi materi abu-abu dan memberikan karakteristik seperti kupu-kupu. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah penampang lain dari medula spinalis, yaitu di ini bagian ini itu dorsal, punggung kita, dan bagian ini itu perut atau ventral. Nah, keduanya ini kan dipisahkan nih, ini itu dipisahkan oleh sulcus limitans. Nah, pelat basal ini yang di bawah ini itu berisi neuromotor ventral yang berpasangan, dan sedangkan pelat alar itu berisi neurosensori dorsal. Nah, pelat alar ini yang di atas ini akan memunculkan tanduk dorsal sumsum tulang belakang yang berisi neuron sensorik yang aksonnya berjalan ke otak. Namun, tubuh sel saraf tepi terletak di ganglia akar dorsal. Ini. Nah, ganglia ini muncul dari sel krista saraf dan mengandung neuron pseudonipolar. Nah, neuron ini akan dijelaskan di subbab berikutnya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ada tambahan sedikit, yaitu migrasi sel saraf. Jadi pada usia kehamilan 5 minggu itu, tabung saraf embrionik itu kan memiliki 3 mantel kan yang tadi, yaitu ada ependimal, mantel, sama marginal. Nah, ini adalah migrasinya sel. Gimana caranya yang 3 tadi itu terbentuknya 3 lapisan tadi. Nah, di yang atas itu adalah spinal cord atau medula. Nah, di sumsum tulang belakang dan batang otak,
Neuron ini bermigrasi hanya dari zona ventrikel secara sentripetal menuju zona perantara atau mantel. Proses mereka meluas ke zona marginal. Dan selanjutnya itu yang di tengah ini ada cerebellum atau otak kecil. Nah, neuron di cerebellum ini pembentukannya itu bermigrasi di sepanjang 2 jalur. Sel bermigrasi secara sentripetal dari zona ventrikel untuk membentuk lapisan sel Purkinje, sel keranjang, dan sel Golgi. Nah, sel tambahan ini bermigrasi dari bibir belah ketupat zona mantel untuk membentuk zona germinal tambahan. Nah, lapisan sel granul eksternal, sel postmitotik, dan dari luar lapisan granul lapisan granul ini bermigrasi ke dalam untuk membentuk lapisan sel granul internal. Nah, yang terakhir itu adalah cerebral cortex atau kepala di lapisan luar kepala. Lapisan luar otak, maaf. Jadi di korteks cerebral ini sel-sel dari zona ventrikel bermigrasi untuk membentuk zona germinal menengah kedua. Nah, sel dari zona ventrikel dan zona perantara ini berkontribusi ke korteks, yang artinya zona subventrikal ini ada tambahan muncul kemudian, yaitu sel-sel bermigrasi ke zona sublet dan ke arah ke lamina kortikal luar. Nah, oleh karena itu korteks berasal dari zona mantel kortikal dan daerah sublet dan dihasilkan secara luar dalam. Nah, dengan lapisan dangkal terbentuk lebih lambat dari lapisan yang lebih dalam. Nah, lapisan perantara kemudian membentuk materi putih otak besar. Oke, next. Ada perkembangan neuron hingga sinapsis akan dijelaskan oleh Mutiara Hasna. Baik, selanjutnya ada perkembangan neuron hingga membentuk sinapsis. Boleh di next. Oke, pembentukan neuron sendiri itu atau disebut juga dengan neurogenesis adalah kelahiran neuron baru dari sel induk dan sel nenek moyang. Ini terjadi selama perkembangan embrionik ketika sistem saraf terbentuk. Bukti terbaru menunjukkan bahwa neurogenesis berlanjut pada primata dan manusia dewasa. Prinsip mekanisme neurogenesis sendiri mencakup asal sistem saraf, pertumbuhan, perkembangan, dan maturasi sel saraf, serta apoptosis. Nah, apoptosis sendiri itu adalah kematian sel yang terjadi secara teratur. Proliferasi, migrasi sel, dan diferensiasi yang terjadi selama fase pertumbuhan, perkembangan, dan maturasi sel saraf, serta seleksi kelangsungan hidup sel yang terjadi dalam proses apoptosis turut dikontrol oleh molekul-molekul sinyal ekstraseluler beserta reseptornya. Nah, tadi ada kata maturasi sel saraf. Nah, maturasi sel saraf ini tercapai bila mencapai bentuk akhirnya. Misalnya kayak proses stabilisasi sinaps. Gitu. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada 5 tahap perkembangan neuron. Yang pertama itu ada proliferasi. Proliferasi itu pembentukan neuron-neuron baru. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri. Terdapat neuron-neuron baru, yaitu ada warna hijau dan warna biru. Selanjutnya ada migrasi atau sel-sel yang berdiferensiasi menjadi neuron dan glia dan bergerak menuju lokasi akhir di dalam otak. Terus yang ketiga ada diferensiasi membentuk akson dan dendrit yang merupakan ciri khusus dari neuron. Bisa dilihat di gambar kedua itu ada aksons dan dendrit yang mulai bertumbuh. Pada gambar kedua dari sebelah kiri ini. Oke, selanjutnya ada tahap yang ketiga, yaitu diferensiasi. Diferensiasi itu adalah membentuk akson dan dendrit yang merupakan ciri khas neuron. Terus yang keempat ada mielinasi. Mielinasi adalah proses glia menghasilkan materi lemak atau insulasi yang mengakselerasi atau mempercepat transmisi impuls atau jalannya impuls pada sejumlah besar akson hewan vertebrata. Dan yang terakhir ada sinaptogenesis. Sinaptogenesis itu adalah neuron yang terus-menerus membentuk sinapsis baru dan menyingkirkan sinapsis lama. Bisa dilihat di gambar yang ketiga dan keempat.
pada gambar ketiga dan keempat, yang gambar ketiga itu adalah pembentukan sinapsis baru, dan yang gambar yang keempat itu pelepasan ya sinapsis yang lama. Jadi pengganti sinapsis yang lama digantikan oleh sinapsis yang baru. Seperti itu pergantiannya. Boleh di next. Nah, ini lebih singkat, lebih jelasnya lagi nih tentang proliferasi. Tadi kan proliferasi adalah pembentukan neuron-neuron yang baru. Nah, pada masa awal perkembangan, sel-sel yang melapisi ventrikel membelah, sebagian menetap di lokasi awal dan terus-menerus membelah sebagai sel induk. Dan sebagian lainnya berkembang menjadi neuron dan glia primitif yang akan berpindah ke lokasi lain. Bisa di next. Nah, setelah sel-sel berdiferensiasi menjadi neuron dan glia tadi, sel-sel tersebut melakukan migrasi menuju lokasi akhirnya di dalam otak. Migrasi itu perpindahan ya. Tiap sel tersebut harus bermigrasi dalam jarak yang cukup jauh dengan mengikuti jalur kimia yang spesifik untuk mencapai lokasi akhirnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya si neuron ini melakukan diferensiasi secara bertahap, membentuk akson dan dendrit yang merupakan ciri khusus neuron. Akson tumbuh lebih dulu, terkadang saat neuron sedang berpindah. Neuron berpindah sambil menarik aksonnya yang sedang tumbuh, seperti buntut yang ditarik ke sana kemari. Seperti itu. Neuron tersebut tetap mempertahankan bagian ujungnya di dekat targetnya, di dekat neuronnya tadi. Boleh di next. Tahap selanjutnya itu ada tahap lanjutan yang lebih lambat, yaitu myelinasi. Myelinasi adalah proses di mana glia menghasilkan materi lemak insulasi yang mengakselerasi transmisi impuls pada sejumlah besar akson hewan vertebrata. Mengakselerasi itu mempercepat proses jalannya impuls ya. Myelin pertama kali dibentuk di STB atau sumsum tulang belakang. Kemudian otak bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Boleh di next. Selanjutnya ada tahap akhir, yaitu sinaptogenesis, yang berlanjut seumur hidup nih. Neuron terus-menerus membentuk sinapsis baru dan menyingkirkan sinapsis lama. Pada sebagian besar manusia lanjut usia atau hewan primata yang sudah cukup tua, proses sinaptogenesisnya dan pembentukan cabang dendrit baru akan lambat. Jadi seiring berjalannya umur, kita semakin lama, semakin tua, maka proses pembentukan sinapsisnya itu semakin lama dan akhirnya jaraknya antar sel, jarak neuronnya itu antar neuron itu gapnya itu cenderung lebih jauh. Boleh di next. Ya, di sini menurut gambar dari proses tadi. Jadi ada dua area otak yang terdiferensiasi dengan baik. Yang pertama ada dentagyrus dan yang kedua itu zona subventricul. Yang pertama itu dentagyrus ya. Dentagyrus itu bagian dari hipokampal atau hipokampus. Jadi itu letaknya di hipokampus dan dalam pembentukan hipokampal. Nah selanjutnya kan ada zona subventrikular. Zona subventrikular atau zona proliferasi sekunder, hal ini dapat menghasilkan neuron baru sepanjang hidup hewani tersebut atau mamalia tersebut. Oleh karena itu, ada sel-sel induk saraf sepanjang hidup di otak orang dewasa atau pemilih dewasa yang dapat memperbaharui dan memunculkan neuron baru. Atau disebut juga astrosit. Astrosit itu tipe sel glia yang dapat dijumpai pada berbagai tempat. Jadi itu dia dideskripsikannya, dia itu memiliki kecenderungan yang memiliki sedikit akson, memiliki sedikit potensial aksi, dan memiliki potensial sinapsis. Dan juga ada oligodendrosit. Oligodendrosit adalah glia yang termyelinasi pada sistem saraf pusat atau SSP
yang memiliki kesamaan dengan sel F1. Di sini bisa dilihat ada oligodendrositnya di bagian sini. Ini oligodendrosit, itu tadi ya, glia termielinasi pada sistem saraf pusat. Nah, dalam dua area otak mamalia dewasa, terdapat sel dengan aktivitas mitosis yang dapat diklasifikasi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama itu sel batang atau batang, yang kedua ada sel progenitor saraf. Jadi sel batang itu yang dia tuh membelahnya tanpa batasan waktu gitu. Jadi dia bisa berdiferensiasi menjadi jadi sel-sel khusus dengan siklus lebih dari 28 hari. Sedangkan sel progenitor saraf bisa siklusnya hanya sebatas 12 jam dengan kapasitas yang lebih terbatas ketimbang yang tadi. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada video sinaptogenesis. Bisa dilihat ya di sini sambil saya bicarakan saja ya. Sinaptogenesis itu mengacu pada proses yang terjadi ketika sinaps nih atau gap yang baru dibuat dalam sistem saraf pusat dari suatu organisme. Jadi sinaps itu adalah tempat ujung akson dari suatu neuron memenuhi dendrit atau sel tubuh yang lain. Bisa dilihat di situ setiap pergerakan sel saraf ya yang terlihat di situ itu ada gap atau sinaps ya. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Boleh di next. Nah, sini ada sistem saraf. Sistem saraf ini berkembang dari jaringan-jaringan embrionik yang disebut dengan ektodrm. Tanda pertama dari terjadinya yaitu adalah terbentuknya neural plate yang mulai dapat dilihat berikut ini. Nah, pada usia 16 hari, perkembangan beberapa hari selanjutnya terbentuklah parit atau cekungan pada neural plate, sehingga terbentuklah neural groove. Nah, lalu pada usia 21 hari perkembangannya, itu neural groove berkembang menjadi neural tube. Nah, pada bagian rostral atau depan dari neural tube akan berkembang menjadi otak, sedangkan bagian belakang akan berkembang menjadi medula spinalis. Sedangkan sel-sel neural crest akan berkembang menjadi sistem saraf tepi. Lalu pada ujung depan neural tube akan terbentuk 3 area otak mayor, yaitu ada prosencephalon atau forebrain, lalu mesencephalon atau midbrain, dan rhombencephalon atau hindbrain. Pada ya 7 minggu perkembangan, ketiga area tersebut akan terpecah lagi, disebut proses encephalization. Bisa di next. Nah, ini tadi penjelasannya. Boleh di next lagi. Nah, lalu ada neuron. Neuron ini telah berdiferensiasi maksimal sehingga tidak bisa membelah lagi. Lalu neuron ini memiliki badan sel atau perikarion. Terus neuron ini memiliki juluran atau prosesus yang dibedakan menjadi 2, yaitu ada akson dan dendrit. Boleh di next. Nah, ini klasifikasi dari neuron. Yang pertama yaitu ada neuron unipolar yang hanya memiliki satu juluran yang biasanya ada pada masa embrio. Lalu yang kedua yaitu ada neuron bipolar, neuron dengan 2 julurannya masing-masing keluar dari ujung suatu badan sel saraf. Contohnya ganglion, vestibular, dan koklear di telinga. Yang ketiga yaitu ada neuron pseudo atau
unipolar. Terjadi akibat pergeseran yang mengitari badan sel saraf dari suatu prosesus. Contohnya yaitu pada ganglia kraniospinal. Nah, yang keempat yaitu ada neuron multipolar. Bentuknya itu poligonal serta memiliki banyak prosesus. Nah, contohnya itu ada neuron motorik di cornu anteromedula spinalis dan struktur sistem saraf pusat lainnya. Bisa di next. Nah, kemudian ada neuroglia. Macam-macam neuroglia itu ada mikroglia. Nah, tipe ini adalah tipe dari sel glial yang merupakan sel imun pada sistem saraf pusat. Mikroglia, sel glial terkecil, dapat juga bereaksi sebagai fagosit, membersihkan debris sistem saraf pusat. Kebanyakan merupakan sebagai representatif sistem imun otak dan medula spinalis. Mikroglia adalah sepupu dekat sel fagosit lainnya, bisa dikatakan seperti itu, termasuk makrofaga dan sel dendritik. Nah, mikroglia ini memainkan beberapa peran penting dalam melindungi sistem saraf. Lalu ada astrosit yang berfungsi sebagai sel pemberi makan bagi neuron yang ada di dekatnya. Lalu ada oligodendrosit, nah, yang merupakan sel glia yang berperan untuk membentuk selaput mielin dalam sistem saraf pusat. Nah, sel ini mempunyai lapisan dengan substansi lemak yang memiliki serabut-serabut akson, sehingga terbentuk selubung mielin. Dibanding astrosit, oligodendrosit mempunyai badan sel yang relatif lebih kecil. Nah, yang terakhir itu ada sel Sichuan. Sebagai neuron unipolar, sebagai oligodendrosit membentuk mielin neurolema pada sistem saraf tepi. Nah, neurolema itu adalah membran sitoplasma halus yang dibentuk oleh sel-sel Schwann yang membungkus rambut akson neuron dalam sistem saraf tepi, baik yang bermielin maupun yang tidak bermielin. Nah, neurolema ini merupakan struktur penyongkong pelindung bagi serabut akson. Bisa di next. Nah, kemudian ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini terbagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf pusat ini dilindungi oleh selaput meninges. Selaput meninges terdiri dari durameter, arachnoid, dan pia mater. Nah, durameter ini yaitu lapisan paling luar yang tebal, keras, dan fleksibel, tapi tidak dapat direnggangkan. Nah, yang kedua yaitu arachnoid. Nah, jaringan bagian tengah yang terbentuk dari jaring laba-laba. Sifatnya itu lembut, berongga-rongga, dan terletak di bawah durameter. Lalu ada subarachnoid. Ini merupakan ruangan yang berisi banyak pembuluh darah dan cairan cerebrospinal atau CSF. Lalu ada pia mater. Nah, ini lapisan yang paling bawah, mengandung pembuluh darah yang mengalir di otak dan sumsum tulang belakang. Bisa di next. Nah, di sini ada otak. Nah, otak ini terdiri dari otak besar, otak kecil, otak tengah, dan batang otak. Yang pertama yaitu ada otak besar. Nah,
otak besar ini berfungsi sebagai pengaturan semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Otak besar terletak di bagian depan otak. Nah, yaitu yang kedua ada otak kecil. Nah, berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Letak otak kecil terdapat tepat di atas batang otak. Lalu ada otak tengah. Nah, otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan Farol yang menghubungkan otak kecil. Nah, di depan otak tengah terdapat talamus atau pusat pengatur sensorik dan hipotalamus yaitu pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh. Nah, bagian atasnya itu ada lobus optikus, yaitu pusat refleks mata. Lalu ada batang otak. Nah, batang otak ini berada di tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai tulang punggung atau sumsum tulang belakang. Bagian otak ini berfungsi untuk mengatur dasar manusia, termasuk pernapasan, denyut jantung, mengatur suhu tubuh, mengatur proses pencernaan, dan merupakan sumber insting dasar manusia. Lalu batang otak terdiri dari 3 bagian, yaitu mesencephalon atau otak tengah adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan otak besar dan otak kecil. Nah, yaitu lalu ada medula oblongata. Ini adalah titik awal saraf tulang belakang dari sebelah kiri badan menuju bagian kanan badan. Nah, medula ini mengontrol fungsi otomatis otak seperti detak jantung, sirkulasi darah, pernafasan, dan pencernaan. Lalu ada pons. Nah, pons ini merupakan stasiun pemancar yang mengirimkan data ke pusat otak bersama dengan formasi retikular. Nah, pons ini yang menentukan apakah kita terjaga atau tertidur. Bisa di next. Nah, ada sistem saraf tepi. Yang pertama yaitu saraf karnial. Nah, semua saraf yang dikeluarkan dari otak melalui foramen kranial. Saraf kranial terdapat 12 pasang, yaitu 2 pasang sensorik, 5 pasang motorik, 4 pasang sensorik dan motorik. Lalu ada saraf spinal, bisa di next. Nah, saraf spinal itu semua saraf yang keluar dari medula spinalis melalui foramen intervertebral. Nah, terdiri dari 31 pasang, yaitu 8 pasang saraf leher atau cervical, 12 pasang saraf punggung atau torakal, 5 pasang saraf pinggang atau lumbal, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor atau koksigial. Ya, itu seperti itu. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada struktur mikroskopik otak dan medula spinalis. Nah, yang pertama ini ada struktur dari otak. Ini adalah preparat dari otak ya. Nah, yang A ini adalah pewarnaannya dengan hematosilin eosin, dan yang kedua ini dengan pulasan emas, ditambahkan cairan emas. Nah, sebagian besar di gambar A ini, sebagian besar badan sel neuronal atau kalau bisa dilihat itu yang N, ini adanya di SSP atau sistem saraf pusat lebih besar daripada sel glia atau G yang berlambangkan G. Ini saraf sel glia yang berjumlah lebih banyak dan mengelilinginya.
Nah, berbagai tipe sel glia dan hubungannya dengan neuron sulit dibedakan menggunakan kebanyakan metode mikroskop cahaya walaupun dengan pewarnaan hematosilin eosin. Karena itu, pewarnaannya lebih lanjutkan yaitu dengan pewarnaan emas. Nah, sel glia lain yang berukuran serupa tetapi sangat sedikit sitoplasmanya dan inti yang lonjong atau memanjang, kebanyakan berupa astrosit. Bisa terlihat jelas bahwa serabut-serabutnya ya, serabut-serabut dari sel neuronal dan sel glianya. Nah, selanjutnya itu ada preparat dari korteks cerebral atau ini lapisan otak yang ada di luar, lapisan atas terluar otak. Nah, yang sebelah kiri ini yang A ini neuron cerebrum, yang penting adalah neuron piramidal. Nah, yang P ini, yang merah-merah ini, itu adalah neuron piramidal yang tersusun vertikal dan tersebar dengan jumlah besar sel glia di neuropil eosinofilik. Nah, perbesarannya ini 200 kali dengan hematosilin eosin. Dan yang sebelahnya ini ada sama, tapi pewarnanya beda. Pewarnanya dengan perak. Nah, dari ujung apikal neuron piramidal bisa dilihat lebih ini ya. Kalau yang kiri itu kan kelihatannya seperti itu aja. Kalau yang kanan itu bisa lebih lanjut. Ada lebih detail istilahnya. Nah, ada dendrit panjang terjulur dalam arah permukaan kortikal yang dapat dilihat paling jelas pada irisan tebal yang dipulas dengan perak hanya sedikit. Nah, yang A ini, logo A ini, lambang A ini adalah sel glia protoplasmik. Dan perbesarannya pada preparat ini itu 200 kali. Nah, selanjutnya ada struktur mikroskopik dari medula spinalis. Nah, yang sebelah kiri ini adalah gray matter atau area abu-abu, dan yang kanan ini adalah white matter atau area putih. Nah, sumsum tulang belakang ini sedikit bervariasi dengan diameter sepanjangnya bagian lintas ini selalu menunjukkan sekitar simetri bilateral kecil atau CSS-nya penuh kanal pusat. Nah, tidak seperti otak dan otak kecil, di sumsum tulang belakang ini gray matter intern membentuk struktur kasar berbentuk H. Jadi di gray matter ini ada struktur kasar membentuk H dan terdiri dari 2 posterior yaitu sensorik dan dua cornu anterius atau motorik yang kesemuanya dihubungkan oleh commissura grisea yang di sekitar canalis centralis. Nah, gray matter ini berisi astrosit melimpah dan badal sel saraf besar, terutama dari neuron motorik dalam tanduk ventral. Kalau white matter ini mengelilingi gray matter yang berisi terutama oligodendrosit dan saluran akson, bermielin, berjalan di sepanjang kabel korda atau korda. Selanjutnya ada potongan melintang, medula spinalis. Nah, ini memperlihatkan transisi di antara substansia alba. Substansia alba itu ya yang sebelah kiri ini, dan substansia grisea atau yang sebelah kanan ini. Nah, substansia alba ini terutama terdiri atas rambut saraf dengan selubung mielin yang terlarut selama prosedur pembuatan sediaan, yang menyisakan ruang bundar kosong yang terlihat di sini. Nah, setiap ruang tersebut mengelilingi bercak yang terpulas gelap yang merupakan akson. Jadi yang terpulas gelap ini akson. Nah, badan sel neural, astrosit, dan sejumlah besar prosesus sel ini mendominasi substansi alba. Nah, ini perbesarannya 400 kali. Nah, yang sebelah kanan ini ada potongan area di dekat visura mediana anterior. Potongan area di dekat visura mediana anterior ini memperlihatkan durameter atau lapisan dura ya, dan ruang subdural. Kalau durameter itu logonya D dan subdural itu SD, yang keras dan dilapisi oleh sel pipih mirip epitel. Nah, lapisan meningis tengah ini adalah lapisan arachnoid atau berlogo A yang menyerupai jaring dan mengandung ruang subarachnoid atau SA, dan trabecula jaringan ikat atau logonya itu T. Nah, ruang subarachnoid ini terisi dengan cairan cerebrospinal dan arachnoid ini berfungsi sebagai bantalan peredam kejut di antara otak dan tengkorak. Nah, pembuluh darah atau BV
blood vessel yang cukup besar berjalan melalui lapisan arachnoid. Nah, via meter bisa dilihat itu P logonya yang berada paling dalam dan tipis dan tidak terpisah secara tegas dari arachnoid. Nah, kedua lapisan tersebut terkadang disebut sebagai pia arachnoid atau leptomeninges. Nah, ini perbesaran 100 kali dengan pewarnaan hematoxylin eosin. Selanjutnya ada perbandingan otak pada vertebrata akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbandingan otak pada vertebrata mulai dari Pisces hingga mamalia. Boleh di next. Yang pertama ini ada otak Pisces. Nah, sistem saraf Pisces itu sebenarnya ada dua, terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, pada bagian sistem saraf pusat, pada ikan itu, yang pertama itu ada telencephalon atau otak depan. Nah, telencephalon itu adalah bagian otak yang paling depan yang memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada lobus olfactory. Bisa dilihat di gambarnya, di situ ada olfactory lobe atau lobus olfactory yang merupakan bagian telencephalon yang paling anterior. Nah, yang kedua ada tractus olfactorius yang merupakan lanjutan dari lobus olfactorius dan berfungsi sebagai nervus cerebralis yang pertama. Bisa dilihat di situ ada tractus olfactorius itu atau olfactory tract. Yang ketiga ada bulbus olfactorius yang merupakan lanjutan dari tractus olfactorius dan berakhir sebagai sepasang bola gitu ya, seperti bola gitu ya, mempunyai lanjutan sebagai benang-benang halus yang menuju ke dinding lekuk hidung gitu. Bisa dilihat itu ada bulbus olfactorius ya, seperti bola gitu ya. Selanjutnya ada hemispherium cerebri, yakni yang terdapat di bagian posterior lobus olfactory. Bagian dasarnya disebut corpus striatum. Terus yang kedua ada diencephalon. Diencephalon ini adalah bagian belakang dari telencephalon, bagian ventral. Jadi itu otak muka gitulah, bisa dibilang gitulah. Terdapat thalamus, hipotalamus, lobus inferior, sulcus, vasculosus. Selanjutnya ada mesencephalon atau otak tengah. Mesencephalon itu merupakan otak bagian tengah dengan organ utama yang tampak menonjol, yakni lobus opticus, berbentuk bulat dan besar, terletak di sebelah bagian dorsal dari diencephalon. Bisa dilihat di gambarnya ya, di situ sudah ada. Selanjutnya ada metencephalon, atau biasanya disebut juga cerebellum, yakni yang otak besar gitu ya, terletak di belakang mesencephalon. Selanjutnya ada myelencephalon, atau disebut juga medula oblongata sebagai STB atau sumsum tulang belakang yang berjalan di dalam kanalis vertebralis. Nah, sistem syaraf tepi ini, tadi kan sistem syaraf pusat pada Pisces, sekarang sistem syaraf tepi pada Pisces, itu berada di luar otak dan medula spinalis. Jadi letak sistem syarafnya pada Pisces itu berada di luar otak dan medula spinalis yang terdiri dari nervi cranialis atau saraf otak dan nervi spinalis. Semua nervi spinalis ini saraf-saraf yang berpusat pada medula spinalis. Seperti itu. Jadi saraf yang berpusat pada otak itu sebenarnya ada 12 pasang. Yang pertama itu ada nervus olfactorius, yang kedua ada nervus opticus, nervus oculomotorius, nervus thoracalis, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, nervus octavus, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, nervus accessorius, dan yang terakhir adalah nervus hypoglossus. Nah, jadi pada otak ikan ini
bagian otak kecil berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot pada saat ikan berenang. Dengan adanya pusat keseimbangan tersebut, jadi ikan mampu bergerak dengan cepat dan seimbang di dalam air. Itu boleh di next. Selanjutnya ada otak amfibi. Nah, sistem saraf amfibi itu dibagi menjadi sistem nervus sentral dan sistem nervus periperium. Sistem nervus sentral itu seperti mesencephalon dan medula spinalis. Pada amfibi, mesencephalon atau otak dan medula spinalis atau STB atau sumsum tulang belakang dilindungi oleh tengkorak nih, dan ruas-ruas tulang belakang yang dibungkus oleh dua lapisan yang disebut dura ether dan pipi amete. Pertama itu ada otak tengah atau mesencephalon di gambar nomor 3 ya, itu bisa dilihat pada gambarnya. Itu pada amfibi sebagai pusat penglihatan. Nah, pada pusat penglihatan ini sudah cukup berkembang lebih baik sehingga amfibi memiliki penglihatan yang baik gitu dibandingkan dengan pisces gitu. Selanjutnya ada medula spinalis. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang tadi ya. Sumsum tulang belakang merupakan lanjutan dari medula oblongata, berjalan di dalam kanalis medularis dari kolumna vertebrata. Nah, elemen-elemen saraf yang terdapat di dalam vertebrae ruang intercaudal disebut juga dengan urostyle. Selanjutnya ada sistem nervosum periperium tadi ya, atau sistem saraf tepi. Pada amfibi terdiri atas nervi cranialis dengan 10 pasang yang terpusat pada encephalon dan nervi spinalis 10 pasang yang berpusat pada medula spinalis. Nah, di sini sebenarnya di bagian otak besar pada katak itu berkembang ya dibandingkan dengan yang tadi pisces gitu ya, berbentuk lebih oval. Terus pada bagian ujung otak besar pada gambar 1 ya bisa dilihat itu berhubungan dengan indera penciuman di nomor otak besar itu. Terus pada otak tengah di nomor 3 pada bagian ujungnya tadi ya, pada bagian itu nomor 3, otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus opticus. Nah, pada otak kecil nih, otak kecil memiliki bentuk lengkung dan mendatar menuju arah STB atau sumsum tulang belakang dan kurang berkembang dengan baik. Gitu. Kalau untuk amfibi. Boleh di next. Selanjutnya ada sistem saraf pada reptil. Reptil mempunyai susunan saraf yang serupa dengan saraf pada aves, tapi otak reptil itu terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu ada otak tengah. Otak tengah pada amniota atau midbrain ya, kalau di gambar itu. Midbrain adalah sebagai pusat dari aktivitas, tetapi pada reptil terdapat perubahan di cerebrumnya gitu. Perubahan tersebut, kenapa sih terjadi perubahan gitu ya? Karena adanya perkembangan ukuran dari belahan-belahan otak. Jadi semakin berkembang otak, semakin membuat perubahan gitu pada bagian cerebrumnya tadi. Karena adanya invasi kalium oleh beberapa sel saraf sehingga menjadi bentuk neokalium. Terus selanjutnya ada medula oblongata. Medula oblongata itu tersebar secara lateral di bawah cerebrum ya. Kemudian menyempit ke sumsum tulang belakang atau STB. Di bagian ventral, di antara bagian dasar hemisfer cerebral terdapat saluran optik dan saraf optik, diikuti dengan infundibulum dan hipofisis. Nah, di sini terdapat 12 pasang saraf kranial dan saraf spinal yang berpasangan ke setiap som tubuh, ke bagian tubuhnya ya. Nah, pada reptilia sendiri memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat ya tadi ya. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfactorius adalah pusat penciuman.
pusat pencium yang berkembang cukup baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Namun, perkembangan otak tengah pada hewan reptil terdesak nih oleh otak besar, sehingga otak yang tengah tadi menjadi kurang berkembang, sehingga menyebabkan indera penglihatan hewan reptil kurang tajam atau buram. Itu. Boleh di next. Selanjutnya ada Aves atau otak pada Aves. Di sini Aves sendiri memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan STB atau sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Jadi otak buruh itu terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah otak besar pada Aves. Otak besar pada Aves ini merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Bisa dilihat ya itu ya, ada belahannya gitu ya, kuncup gitu, kanan dan kiri, dengan permukaan tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyak sel saraf. Otak tengah Aves. Otak tengah pada Aves itu merupakan bagian utama dan otak tengah itu menjadi pusat saraf nih, pusat saraf penglihatan yang berkembang cukup baik nih dengan gelembung yang membuat indera penglihatan Aves berkembang dengan baik. Pada bagian permukaan otak kecil Aves terdapat lipatan-lipatan untuk menampung sel-sel saraf yang lebih banyak. Semakin banyak sel saraf pada otak kecil, maka menunjukkan bahwa pusat keseimbangan burung saat terbang berkembang dengan baik. Hal itu jadi burung bisa saat terbang itu lebih stabil gitu. Jadi nggak mencong ke kanan ataupun mencong ke kiri. Seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya ada otak mamalia yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya gitu ya. Bagian-bagiannya otak dari otak mamalia sendiri. Sebenarnya sistem saraf mamalia itu juga udah dijelaskan tadi ya, menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang yang mengatur kerja alat-alat tubuh nih dan gerak refleks. Dan otak dan sumsum tulang belakang pada mamalia memiliki fungsi masing-masing dan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya gitu ya. Nah, pada otak belakangnya pada mamalia ini cukup berkembang dengan baik nih dan memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Nah, beberapa jenis binatang atau mamalia yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan manusia atau mamalia lain, terutama dalam hal penciuman, pendengaran, dan penglihatan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan nih yang menonjol pada pusat-pusat saraf di otak hewan mamalia. Kemampuan tersebut bermanfaat bagi hewan dalam mencari mangsa. Contohnya adalah kucing. Contohnya adalah kucing. Kucing dapat berjalan di dalam ruang yang gelap karena memiliki kemampuan yang lebih pada indera penglihatan dan indera pendengarannya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini bentuk atau morfologinya yang tadi telah dijelaskan ya perbandingannya. Semakin kelas dari vertebrata itu semakin jauh dari pisas, terus reptil, terus amfibi, dari pisas, amfibi, reptil, aves, dan mamalia itu terjadi perkembangan gitu ya karena memiliki morfologi atau ciri khusus yang telah berkembang atau yang lebih menonjol pada otaknya itu sendiri. Boleh di next. Nah, ini bisa dilihat tabel dari perbedaan sistem saraf pusat pada vertebrata. Di sini bisa dilihat ya perbedaannya pada sistem saraf pusat pada pisces itu memiliki otak dan STB, sumsum tulang belakang, amfibi juga memiliki otak dan sumsum tulang belakang, reptil juga memiliki otak dan sumsum tulang belakang, aves juga memiliki otak dan sumsum tulang belakang, mamalia juga memiliki otak dan sumsum tulang belakang. Cuman tingkat perkembangannya itu yang berbeda. Selanjutnya ada sistem saraf tepi.
Sistem saraf tepi pada Pisces itu serabut sarafnya itu berasal dari sela-sela ruas tulang belakang, sedangkan pada amfibi itu serabut sarafnya berasal dari sela-sela ruas tulang belakang, sedangkan reptil ada tambahannya itu pada serabut otak ya tambahannya. Terus pada aves juga serabut otak dan mamalia juga serabut otak. Jadi reptil, aves dan mamalia itu memiliki sistem saraf tepi yang lebih gitu dibandingkan dengan Pisces dan amfibi. Terus pada struktur otak terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Begitupun dari Pisces hingga kelas mamalia. Boleh di next. Nah, ini pada perkembangan otak ya. Pada perkembangan otak sendiri pada Pisces itu otak depan dan otak tengah tidak berkembang, tapi otak kecilnya yang berkembang dengan baik gitu ya. Yang tadi seperti yang saya bilang tadi, untuk keseimbangan gitu ya, keseimbangan ikan dalam bergerak di air, dalam berenang di air. Terus pada amfibi otak tengah berkembang cukup baik, sebab otak kecil tidak seberapa berkembang, tidak begitu berkembang. Terus pada reptil, otak besarnya berkembang pesat pada bagian lobus olfactorius, sedangkan otak tengah tidak berkembang. Terus pada aves, otak besar berkembang, tetapi lebih pesat perkembangannya otak kecil gitu. Jadi sama kayak Pisces tadi untuk keseimbangan gitu. Nah, pada mamalia, otak kecil dan otak besar berkembang dengan baik. Jadi pada saat kelas mamalia, dia sudah balance gitu ya, perkembangan otaknya. Terus untuk kemampuan khusus, pada Pisces itu penglihatan dan penciumannya tidak terlalu baik, namun kemampuan bergerak dan keseimbangannya yang bagus. Terus selanjutnya ada amfibi, penglihatannya lebih tajam. Pada reptil, penciumannya yang lebih tajam, tapi penglihatannya kurang. Pada aves, kemampuan bergerak, penglihatan, dan keseimbangannya sudah cukup bagus. Dan mamalia, hampir semua aspek difungsikan dengan baik, karena kan tadi sudah dijelaskan oleh mas saya ya, fungsi-fungsinya gitu. Boleh di next. Ini beberapa daftar pustaka yang telah kami gunakan sebagai referensi pembentukan atau pembuatan PowerPoint ini. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilanjutkan ke teman saya. Saya serahkan kepada Prayoga. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah kelar ya struktur perkembangan sistem saraf. Kami dari kelompok 4 mohon maaf, dan jika ada yang bisa dikoreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.